Baik Bapak Ibu, di sini kami akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran izin usaha masyarakat desa melalui layanan perizinan pemerintahan. Slide-nya boleh di next, Sarah. Baik. Di sini saya akan pertama menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami ingin membawakan materi perizinan sebagai bagian dari sosialisasi kami. Nah, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa perizinan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Sendang Berdagai, khususnya Desa Firdaus. Hal yang tidak boleh ketinggalan dan tidak kalah penting adalah dengan berjalannya pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas, serta dilakukannya pelayanan perizinan terhadap publik menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kabupaten Sendang Berdagai. Pelayanan perizinan di Kabupaten Sendang Berdagai pada saat ini merupakan wewenang dari Kantor Pelayanan Perizinan ataupun Kedinasan PTSP. Boleh di next slide-nya. Tetapi, Bapak Ibu, berdasarkan jurnal yang diteliti oleh Pantui, Zauhar, dan Rengu, jadi mereka adalah orang yang meneliti tentang perizinan secara keseluruhan di Indonesia. Menurut penelitian mereka, ternyata selama ini pelayanan perizinan di banyak kabupaten yang diberikan masih dirasakan terlalu rumit ataupun susah. Sistem informasi untuk perizinan dapat dikatakan masih kurang memuaskan. Pengurusan yang terkesan lambat sehingga memerlukan banyak waktu serta banyaknya persyaratan yang menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini dianggap sangat bertolak belakang dengan prinsip pemerintah yang dinamakan dengan good governance. Jadi dalam pemerintahan ada sebuah prinsip yang disebut good governance, yang artinya sistem prinsip pemerintahan yang baik. Jadi good governance ini adalah sebagai salah satu tolak ukur dari apakah sistem pelayanan dari pemerintah dinilai baik atau tidak, prima atau tidak, atau banyakkah pengaduan masyarakat akan sistem pelayanan pemerintahan ini. Nah, oleh karena itu, perizinan menjadi pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas, serta menjamin kepastian hukum dari usaha Bapak dan Ibu. Maka dibutuhkan serangkaian upaya yang berkelanjutan, salah satunya perlu dilakukannya sosialisasi ke desa-desa, khususnya Desa Firdaus, tentang pentingnya pendaftaran perizinan usaha. Karena perizinan akan menghasilkan pembangunan usaha dan pengembangan usaha merupakan salah satu target pemerintah sebagai dasar ataupun basic pembangunan ekonomi. Next slide-nya. Jadi, berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dapat dikatakan perizinan merupakan salah satu peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ataupun pemerintahan ataupun pejabat pemerintah, dan perizinan ini bersifat konkret, individual, dan final. Mungkin Bapak Ibu kurang mengerti kan apa yang dimaksud dengan konkret, individual, dan final. Nah, konkret, individual, dan final dapat diartikan tidak dapat diganggu-gugat dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan usaha tersebut. Boleh next slide-nya? Oke. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan izin usaha? Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Nah, peluang besar dan manfaat meningkatkan kondisi ekonomi, baik itu kondisi ekonomi sebuah negara ataupun kondisi ekonomi dari usaha itu, usaha tersebut bisa didapatkan kalau pengusaha menjalankan bisnisnya sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya adalah dengan mendaftarkan izin usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Alisa. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Catherine. Selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya legalitas usaha bagi badan usaha. Sebelum itu kita lihat dulu ya, apa itu pengertian dari legalitas. Seperti yang sudah dipaparkan di slide, legalitas adalah
hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Jadi pendirian suatu usaha itu harus fondasi dengan adanya legalitas yang jelas agar segala urusan yang berkaitan dengan pengembangan usaha bisa berjalan dengan lancar. Banyak sekali ya sebenarnya manfaat kalau kita punya dasar hukum yang jelas, dasar hukum yang kuat, karena dengan memiliki dasar hukum yang jelas berupa izin ini dalam hal ini, maka pelaku usaha itu dapat menjalankan usahanya dengan tenang. Jadi kalau misalnya nih ada yang mencoba untuk macam-macam sama Bapak Ibu, kalau lagi berusaha, Bapak Ibu bisa tunjukin nih, ini loh saya udah punya izinnya, ini saya yang berhak atas ini. Jadi salah satu manfaatnya adalah memberikan ketenangan untuk para pelaku usaha. Selain itu, dengan memiliki izin, kita juga memperoleh kemudahan untuk akses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan. Selain itu, kita juga mendapat pendampingan untuk pengembangan usaha. Misalnya, kita sudah berusaha ini sekarang kita mau daftarkan hak merek kita. Nah, kita kalau udah punya izin usaha, terus prosesnya ke hak merek jadi lebih gampang, begitu ya. Selain itu juga manfaat selanjutnya adalah tertib administrasi. Jadi kalau misalnya administrasinya sudah jelas, sudah tertib, pemerintah bisa lihat nih, oh di Desa Firdaus yang sekarang lagi berkembang itu usaha di bidang ini. Sehingga pemerintah juga nanti bisa melakukan upaya-upayanya untuk mendorong warga-warga di Desa Firdaus dalam mengembangkan usahanya. Selain itu juga manfaat selanjutnya adalah pengakuan yang sah dari berbagai pihak. Seperti yang tadi dicontohkan ya, kalau misalnya ada yang ganggu, kita tunjukin izinnya, oke, berarti udah diakui. Berarti izinnya sudah jelas, dasar hukumnya sudah jelas, usahanya juga udah boleh dijalankan sebagaimana mestinya. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam hal pajak. Nah, jangan takut Bapak Ibu kalau tiba-tiba harus bayar pajak ini itu, jangan takut. Karena sebenarnya usaha yang baik itu, badan usaha yang baik itu adalah badan usaha yang tidak hanya memikirkan tentang keuntungan bagi usahanya, tapi juga memperhatikan fungsi sosialnya. Jadi dengan bayar pajak, kan itu uangnya bisa digunakan pemerintah untuk hal-hal yang baik. Selain itu juga berkaitan dengan fungsi sosial, saya beri contoh, misalnya izin lingkungan nih. Kalau kita mau peroleh izin lingkungan, kita harus tahu dulu gimana ya misalnya caranya mengolah limbah dari usaha kita. Misalnya kita buat restoran, limbah makanannya, limbahnya nanti kita buangnya kemana. Jadi dengan kita pikirkan semua itu, manfaat yang diterima bisa luas, nggak hanya bagi pelaku usaha, tapi juga untuk masyarakat sekitar, dan tentunya juga untuk lingkungan. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya saya mau kasih tahu hal yang keren dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ini kami senang banget ketika melakukan riset, karena ternyata Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup baik dalam melaksanakan good governance yang tadi Alisa jelasin. Dengan adanya website yang sudah tertera di slide ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh foto, boleh dicek nanti di website ini akan ada banyak sekali izin-izin seperti izin lingkungan, izin lokasi, itu semuanya sudah ada di situ, syarat-syaratnya udah ada, formulirnya juga bisa diunduh secara gratis di situ, sehingga Bapak Ibu udah boleh tinggal secara gampang mendapatkan informasinya di situ. Selanjutnya saya serahkan kepada Reynaldi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih.
UMKM ini menekan kemakmuran di Indonesia sendiri. Jadi UMKM sangat penting untuk perekonomian di Indonesia. Untuk UMKM sendiri itu memiliki ciri-ciri tempat usahanya yang sudah berbeda-beda kemudian jenis barang yang juga bisa diberikan suatu waktu dihadapkan pada satu barang atau objek yang dijual. Kemudian administrasi pengelolaan itu biasanya dari modal sendiri dan hasil penjualannya itu pengumpulannya bisa dipakai pemakaian pribadi atau menggunakan modal sendiri pengadaan untuk dalam barang sendiri. Kemudian kebanyakan kalau UMKM ini yang itu menjadi aktivitas di Indonesia, makanya akan sendiri mereka UMKM ini supaya bisa bisa pemerintah kita. Kemudian ciri-cirinya proses tetap sistematis dan mengatur masalah yang dibuat UMKM. Maka dari itu pekerjaan UMKM itu mereka masih belum menjadi pekerjaan tetap yang bisa menjadi tapi dalam beberapa UMKM yang sudah berkembang bisa menjadikan lebih baik daripada usaha-usaha yang di Indonesia. Mungkin selanjutnya pendapat saya untuk penjelasannya. Mungkin tadi kita sudah membahas mengenai ini ya dasar hukum, kemudian pentingnya mengurus izin usaha, tentang legalitas. Nah, mungkin saya di sini lebih memberikan sebuah gambaran lah kira-kira usaha apa yang berpeluang ataupun jenis-jenis UMKM yang baik untuk dilaksanakan gitu kan. Jadi sebenarnya UMKM ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu usaha kuliner. Mungkin dari sini kita bisa berangkat lah dari situasi Desa Firdaus ini. Kira-kira ketika orang datang ke sini, apa sih yang dipikirkan orang lain mengenai kuliner? Apa sih yang terkenal dari sini seperti itu? Kalau misalnya orang datang dari sini Kalang, orang itu langsung teringat, oh kopi gitu, kota kopi, mungkin dari sini Kalang. Nah, mungkin masyarakat Desa Firdaus menurut saya penting lah untuk menemukan ini ketika orang datang ke sini, apa kira-kira makanan khas yang bisa dibawa dari sini, kemudian terkenal, karena ini pun merupakan sebuah daya tarik untuk orang ketika lewat di sini gitu kan, terutama ini jalan lintas juga kan Bapak Ibu. Jadi penting ini untuk salah satu UMKM yang bisa dikatakan berkembang lah lebih cepat ke depannya. Kemudian yang kedua itu passion. Mungkin di sini passion lebih kita kaitkan ke budaya lah Bapak Ibu, budaya dari Desa Firdaus itu sendiri. Kira-kira apa sih yang menjadi baju adat dari desa ini, mungkin bisa kita perkenalkan ke masyarakat, ataupun ketika masyarakat berkunjung kita bisa melakukan sebuah apa yang misalnya kita bisa seperti karnival lah, seperti pertunjukan budaya seperti itu, untuk menarik minat orang-orang bahwa Desa Firdaus ini mempunyai daya tarik yang baik untuk adat gitu. Artinya kita punya sejarah yang baik gitu. Kemudian bidang teknologi juga mungkin kita sudah lihat juga sendiri di Desa Firdaus ini, walaupun dikatakan desa tapi sudah cukup baik lah dari segi, karena mungkin juga lokasi yang cukup strategis. Kita lihat ini juga mungkin desa tapi terletak di jalan lintas begitu. Untuk teknologi mungkin saya tidak meragukan Desa Firdaus ini Bapak Ibu, karena sudah sangat terjangkau oleh teknologi, oleh sinyal juga sangat terjangkau. Tetapi tinggal bagaimana lah kita mengolah teknologi ini untuk mengembangkan desa ini ke depannya. Seperti juga yang online zaman sekarang kan, mungkin Desa Firdaus bisa dibilang desa yang salah satu yang beruntung lah, karena masyarakatnya masih bisa menjangkau sinyal dengan baik. Sementara banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, bahkan mereka terhalang pendidikannya, terhalang mata pencariannya karena mereka kekurangan teknologi untuk memanfaatkan ini. Jadi mungkin Desa Firdaus bisalah mengembangkan teknologi mungkin seperti tadi kuliner, mungkin menciptakan suatu sistem yang online untuk memesan makanan seperti itu, ataupun melakukan transaksi via
online seperti itu. Mungkin yang keempat ada usaha produk kosmetik. Nah, ini mungkin dari ibu mungkin sangat tertarik dengan hal seperti ini, kosmetik. Artinya selalu ada peluang untuk beberapa kaum untuk mengembangkan kosmetik ini. Mungkin kami juga membuat seperti hand sanitizer gitu dari daun sirih. Artinya kami memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempunyai sebuah inovasi dari bahan-bahan alami untuk membuat kosmetik seperti dari kunyit ataupun perpaduan bahan yang lainnya, itu mungkin hal-hal kecil seperti itu yang tidak terpikirkan kita dapat menjadi usaha kecil menengah yang kemudian besarnya ke depannya akan bisa berkembang sangat pesat seperti itu. Kemudian juga ada usaha otomotif. Nah, mungkin ini usaha otomotif mungkin tidak terlalu ini ya di sini karena saya juga melihat di sini perkembangan otomotifnya juga sudah sangat baik, kendaraan juga sudah sangat berlalu lalang di sini, tidak diragukan lagi untuk otomotif ini mungkin. Kemudian ada usaha cenderamata juga seperti yang saya katakan tadi. Mungkin cenderamata ini mungkin apa yang bisa dikenal orang dari Desa Firdaus, apa yang menjadi ikon dari Desa Firdaus, apa yang bisa dibawa orang dari sini dan untuk dibawakan orang ke kampungnya sehingga menjadi kenang-kenangan seperti itu. Mungkin juga ada usaha bisnis yang mungkin kita tahu juga sendiri bahwa Desa Firdaus ini merupakan salah satu desa yang berpusat pada pertanian seperti itu. Tapi mungkin ini ada bisa kita kaitkan dengan pengembangan teknologi bahwa penting untuk memanfaatkan pertanian dari segi teknologi. Jangan kita makin ke sini artinya kita sudah memasuki era 5.0, artinya manusia ini sudah memanfaatkan teknologi. Artinya manusia itu sekarang sudah memanfaatkan pikirannya dan disatukan dengan teknologi. Jadi tidak seperti kita pada zaman dahulu lagi kita apa ya istilahnya manfaatkan tenaga kita sendiri hingga hari tua juga kita manfaatkan tenaga kita, sementara kita tahu bahwa kita ini semua badan kita ini ada batasnya gitu. Makanya itulah pentingnya di era 5.0 ini bahwa teknologi itu penting untuk menunjang agroteknologi kita, karena jika kita pikirkan kita menciptakan satu alat selama 6 bulan mungkin ini bisa berdampak 5 tahun, tapi ketika kita menggunakan tenaga kita 5 tahun, itu belum tentu sama hasilnya dengan apa yang dihasilkan alat yang kita buat 6 bulan tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bahwa penerapan teknologi sangat penting mungkin di desa Firdaus ini, khususnya saya tahu bahwa desa Firdaus ini desa pertanian. Mungkin sekian dari saya, gambaran-gambaran dari usaha yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan di sini, kurangnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Mungkin pelayanan itu ada di perusahaan pendidikan untuk yang ingin tahu soal tadi yang saya pilih itu adalah kata-kata masuk bagaimana tentang pengertian terkait apa, kriteria terkait itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk pulau-pulau yang ada di sini bisa sangat banyak seperti dulu. Apalagi untuk ekosistem sangat maju, bisa memanfaatkan mungkin dari distributor dulu, menjual di bawah, menjual desa untuk menggunakan teknologi sebenarnya bisa dengan cara membuat film secara lain, jadi mungkin bisa dengan cara lain menjadi bisa menerima, bahkan bisa dari luar kota pun bisa membeli barang-barang yang dijual di Indonesia.
Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan itu, maka saya mulai. Oke, kalau kita mungkin bisa bagaimana nih bagian pembuatan sanitizer dan pembuatannya. Nah, untuk pembuatan sanitizer dan pembuatannya kami biasanya tidak boleh juga berhenti di dunia terus naik gitu. Nah, kami sudah mengingat yang kami berkali, kami buat sini untuk ibu sensitif lah beserta saya akhirnya. Kemudian yang saya kami buat kami sudah berfokus nanti ibu di sana kami juga saya tersebut. Pada teman-teman mungkin bisa dimakamkan. Hand sanitizer aja langsung. Apa nggak usah lah ya? Jelasin aja sedikit. Oh ya. Oh, oke. Lama dinunggunya ya. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu. Mungkin dari teman kami yang program pembuatan sanitizer. Iya, itu ada Randy kan? Randy. Dengan Randy. Ini buat lagi sini. Jelasin deh. Hand sanitizer deh. Sembari putarin videonya aja ya di sini. Mungkin jelasin aja deh karena nggak ada proyektor juga kan. Oke. Aku coba jelasin ya. Selamat siang Ibu, Bapak yang ada di Desa Firdaus sekarang. Kami dari tim KKN USU, perkenalkan saya mewakili dari bidang kesehatan masyarakat. Nama saya Rehanggi Dinatali. Seperti yang teman-teman saya sudah sampaikan bahwa dari kami ada membuat sebuah inovasi yaitu hand sanitizer alami dari bahan daun sirih, lidah buaya, dan jeruk nipis.
di mana seperti yang kita tahu hand sanitizer itu adalah zat cair yang mana bisa membantu untuk mengurangi adanya virus atau bakteri yang ada di tangan kita. Nah, menurut penelitian sebenarnya hand sanitizer yang baik adalah yang berbasis alkohol atau berbahan etanol dengan konsentrasi 60-70%. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman dan juga diadakannya penelitian, banyak yang menemukan bahwa bisa kok hand sanitizer dibuat dengan bahan alami yang biasa kita sebut dengan bahan-bahan alami yang mengandung antiseptik. Salah satunya di sini adalah daun sirih sendiri. Nah, daun sirih untuk dibikin menjadi hand sanitizer itu syarat-syaratnya apa sih? Menurut penelitian, ekstrak daun sirih sebanyak 15% itu sudah cukup efektif untuk membunuh kuman dan yang ada di telapak tangan sebanyak 60, efektivitasnya sebesar 60%. Jadi udah cukup aman sebenarnya kita pakai hand sanitizer dengan bahan alami seperti daun sirih. Nah, untuk pembuatannya sendiri, sebenarnya bahan-bahannya apa aja sih yang kita perlu dan bagaimana cara pembuatannya? Cukup mudah Bapak Ibu. Yang utama harus kita miliki adalah daun sirih. Daun sirih ini bisa daun sirih merah ataupun daun sirih hijau yang ada di lingkungan kita. Kemudian apalagi yang kita perlukan? Selanjutnya itu ada lidah buaya. Nah, lidah buaya di sini kita ambil gel putihnya nih. Di mana gel putihnya ini kita diharapkan bisa memberikan rasa lembut di tangan sendiri dan juga ada kandungan antiseptiknya juga. Nah, supaya aroma daun sirihnya nggak begitu menyengat, apalagi nih campuran yang bisa kita gunakan? Ada jeruk nipis. Campuran jeruk nipis diharapkan bisa memberikan aroma lebih wangi untuk campuran dari hand sanitizer kita. Nah, untuk komposisinya gimana sih? Nah, komposisinya sendiri untuk daun sirih kita perlu sebanyak 200 kurang lebih maaf, daun sirihnya sendiri kita butuh 50 gram. Lalu kita butuh gel lidah buaya dari lidah buaya yang sudah kita blender. Itu kurang lebih ada sebanyak 5 sendok makan. Lalu perasan air jeruk nipis sendiri itu sebanyak 8 ml. Dan air Aquades, kalau di istilah kita Aquades yang di sini disebutin airnya itu yang udah benar-benar bersih. Air mendidih yang sudah didinginkan bisa dijadikan campuran untuk membuat hand sanitizer ini sendiri. Nah, untuk step-nya atau langkahnya seperti apa? Pertama-tama, tentu kita cuci dulu si daun sirihnya. Kita cuci bersih, lalu kita keringkan. Setelah kita keringkan, daun sirih tersebut kita potong kecil-kecil, boleh menggunakan pisau maupun menggunakan gunting. Nah, setelah kita cuci bersih, kita gunting-gunting, kita takar sebanyak 50 gram, lalu di tempat lain kita siapkan wadah yang berisi air dingin, ataupun air yang hangat-hangat kuku, sebanyak 200 ml untuk kita merendam si daun sirih itu. Nah, daun sirih yang sudah kita rendam ini, kita kukus di atas kukusan selama kurang lebih 30 menit. Nah, setelah dikukus, air ekstrak daun sirih tadi kita saring agar terpisah dari si ampas-ampas atau partikel-partikel yang lepas dari daun sirih, yang kemudian kita campurkan dengan 5 sendok makan gel lidah buaya yang sudah kita blender, serta perasan jeruk nipis sebanyak 8 ml. Kalau mungkin agak susah nakar 8 ml-nya ini, kita boleh takar dengan sendok makan, kurang lebih itu hampir setengah sampai ke 1 sendok makan. Nah, setelah itu, setelah semuanya tercampur, Bapak Ibu boleh diaduk-aduk campurannya, lalu tunggu beberapa saat, sekitar 15-20 menit, sampai ekstrak daun sirih, jeruk nipis, dan gel lidah buaya ini sedikit suhunya sedikit menurun.
Lalu ampas-ampasnya juga sudah mulai menurun di bagian bawahnya dan kemudian disaring. Nah, disaringnya kami sarankan berulang sampai benar-benar ampas dari proses ekstraksi ini jernih. Setidaknya tidak mengendap di bagian bawah. Nah, setelah disaring beberapa kali, cairan hand sanitizer sudah jadi, sudah bisa digunakan. Kalau ingin disimpan ke dalam kulkas juga boleh, jadi lebih dingin. Dan ada catatan nih Bapak Ibu, untuk hand sanitizer alami sendiri, terutama dengan bahan lidah buaya, biasanya hanya bertahan hingga 2-3 minggu. Jadi tidak sampai lama seperti alkohol yang mungkin bisa bertahun-tahun. Nah, kalau untuk lebih dari 2 atau 3 minggu harus diapain ini? Ada tambahan lagi seperti bahan pengawet ke dalamnya. Mungkin nanti karena di tempat juga nggak ada proyektor ya, teman-teman bisa videonya, kami sudah membikinkan video pembuatan. Bapak Ibu boleh minta dari panitia di sana supaya lebih jelas. Mana tahu ini kan bisa dijadikan juga nih kegiatan UMKM yang bisa menghasilkan juga kan Bapak Ibu. Nah, boleh banget nih teman-teman panitia sharingkan videonya kepada Ibu Bapak sekalian atau boleh ditonton nanti di channel YouTube-nya kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Saya kembalikan kepada teman-teman di sana. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang-kurang sikap. Terima kasih. Langsung pertanyaan untuk menjelaskan masalah dimiliki dan pembuatan buku secara teknik baru dari mereka. Terima kasih. Jadi di sini saya mewakili dari program kerja perdagangan dan peternakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih vokasi itu. Nah, jadi di sini vokasi adalah pupuk kandang yang difermentasi dengan beberapa bahan campuran. Jadi manfaat vokasi itu apa sih? Nah, manfaat vokasi ini adalah salah satu teknologi dalam pertanian yang dapat menyediakan unsur hara baik makro atau mikro. Jadi unsur-unsur ini dapat memperbaiki tanah yang sudah rusak, Bu. Jadi pupuk ini dapat mensubstitusi atau menggantikan dari pupuk-pupuk kimia yang biasa kita gunakan. Nah, selanjutnya ada pembuatan pupuk vokasi ini. Ada alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada basko, yang kemudian ada sabun, kemudian ada termometer yang gunanya untuk mengukur dari suhu pupuk vokasi tersebut yang tadi kita fermentasi. Kemudian ada sarung tangan yang digunakan untuk melindungi tangan kita ketika memegang kotoran sapi itu. Kemudian ada tembakan yang gunanya untuk melempar dari bahan-bahan yang kita
yang kita gunakan, kemudian ada tanggung. Lalu bahan itu digunakan dalam pupuk vokasi ini. Yang pertama ada di sini yang digunakan yang pertama bahan utamanya adalah kotoran sapi. Itu kotoran sapinya bukan langsung dari sapinya itu bukan kita ambil juga dari yang masih produk panas yang isinya. Nah, jadi tinggi sapi itu yang kira-kira udah setengah bakal atau dia jadi tanah itu yang menghitam. Kemudian ada dedak padi. Guna dengan dedak padi ini adalah untuk sebagai sumber serangga dalam kemudian yang akan kita gunakan. Kemudian ada starter mikroorganisme. Nah, starter mikroorganisme ini apa sih? Nah, starter mikroorganisme itu kalau itu biasa toko pertanian itu ada EM4 yang warna kuning. Yang warna kuning. Kalau EM4 yang warna coklat kan itu peternakan. Kalau yang warna pink itu untuk perikanan. Nah, yang kita gunakan adalah yang warna kuning untuk pertanian. Nah, kemudian ada sekam padi. Nah, ada itu sangat pembuatan dari pupuk vokasi ini adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahannya dulu. Kemudian kita timbang tuh kalau ada dedak padi, di sini kira-kira untuk membuat 2,5 kilo pupuk itu kita menggunakan dedak padi kira-kira itu 0,7 kilo atau 7 ons. Kemudian ada sekam itu kira-kira 1,5 kilo. Kemudian ada sapi itu 2,5 kilo. Kemudian ada juga tuh sebelumnya saya akan jelaskan mengenai starter mikroorganisme. Nah, starter mikroorganisme itu kan bakteri yang masih dorman atau istilahnya tidur. Nah, cara untuk mengaktifkannya itu kita campur dengan molasses atau tetes tebu yang biasa didengar. Nah, jadi molasses ini kira-kira kita takar dengan menggunakan sendok takar itu 1/4 atau setengah sendok takar. Kemudian dengan menggunakan molasses itu sekitar setengah juga untuk badan satu dengan sendok takar juga atau sendok makan yang punya. Kemudian kita biarkan sekitar 1 harian atau 8 jam gitu. Sebenarnya untuk mengaktifkan dari mikroorganisme yang masih hidup tersebut. Nah, setelah itu bakteri tersebut atau EM4-nya yang sudah disampaikan itu sudah aktif. Kemudian kita campur-campurkan bahan semua yang kita sudah timbang. Kemudian kita masukkan ke dalam tong ataupun baskom ataupun alat penyimpanan yang lainnya yang sudah ditimbang. Kemudian dibentuk dengan rapat menggunakan dua yang kita punya dulu. Gunanya apa? Untuk menghindari bahwa membusuk karena rawan menjadi busuk. Setelah itu bisa didiamkan atau difermentasi sekitar 7-14 hari. Biasanya kira-kira 30-40%. Itu yang bisa saya jelaskan mengenai pupuk vokasi. Kemudian di situ kami akan menyediakan beberapa bibit dari ada kangkung, pakcoy dan cabai. Terus nanti bisa minta ke teman-teman. Kemudian untuk mengenai teknis jelas dari penggunaan dari pupuk vokasi ini kami juga menyediakan berupa video tutorial yang sudah kami sebelumnya. Nanti kalau berminat atau ada pertanyaan mengenai hal pembuatan pupuk vokasi bisa dipertanyakan secara langsung. Terima kasih. Nah, untuk acara seperti ini mungkin saya materinya di bagian pertanian. Jadi sosial kami mengenai pupuk, mengenai pembuatan sanitizer, nantinya mohon maaf belum bisa dijelaskan lebih rinci secara langsung di sini. Kami amini mereka bukan kami, tapi kami bisa memberikan informasi nanti. Jika ada pertanyaan juga bisa dikirimkan ke Gmail dan akun Instagram kami dan pertanyaannya. Nah, ibu-ibu di sini jika ada yang berminat tentang masalah bukan berminat, kami menyediakan pupuk yang sudah kami buat juga dan bibitnya. Saya minta ke teman-teman kami yang ada di sini. Mungkin acara kita sampai ini. Jadi saya sedikit menjelaskan untuk besok
Mana tahu ibu ada mungkin anak SD dan SMP, besok jam 9 bisa mengikuti acara lomba mewarnai untuk anak SD. Kemudian ada lomba baca puisi untuk anak SMP. Nah, untuk anak SD, untuk lomba mewarnainya bisa membawa alat mewarnainya di sini. Kami sudah menyediakan kertasnya untuk menggambar. Tapi itu ada sendiri untuk anak SMP yang jika ingin mengikuti lomba puisinya, kami telah menyediakan teks puisinya, jadi dia tinggal mempersiapkan teks puisi yang akan dibawakan. Itu dimulai dari jam 9 pagi. Jadi acara ini bisa kita akhiri dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita sudahi acara ini. Mohon maaf kami banyak kekurangannya Bu. Sangat-sangat berterima kasih. Apabila kami tidak salah, kami minta maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sekali ini untuk bersama membuat sebuah video dengan yang kami di situ mengulangi komitmen. Halo guys. Hai. Nggak ikut ya. Nggak ikut ya. Semangat ya yang di lapangan. Teman-teman ikut foto. Ayo, teman-teman semua yang mahasiswa, atau bisa buat video aja dulu. Boleh tahu biar kelihatan teman-teman. Kamarnya belakang. KKN 2021. Kamar belakang. Jaya, jaya, jaya. Go. Udah. Oke. Mana tadi yel-yelnya? KKN 2021. Jaya, jaya, jaya. Oke. Oke. Pimpin Ray. Oke. Pimpin ya. Pertama, videonya 1, 2, 3. KKN R22. Jaya. Oke. Saya bosnya. Thank you guys. Makasih ketua, makasih teman-teman tim yang ada di sana. Teman-teman semua. Ya, pertegas lagi. Nah, terus kita ngapain ini? KKN online. Ayo buat yel online. Ayo, jaya. KKN USU Regu 22 online. Jaya. Aduh, seru banget.
Nggak ada nih. Udah nih. Pak Kades, kami kemana nih, Pak? Pak Kades, kami kemana sekarang? Pak Kades, kami ngapain sekarang? Kalian nggak tahu seberapa licin otakku untuk mengakhiri ini, toh Vena. Oh, thank you. Muter otak. Ayo kita putar rame-rame di sini. Itu kalian biar ke screenshot cepat-cepat. Kalian Oh, iya, tahu, kalian. di depan kami ada Indomaret.